Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, siswa-siswi SMK hebat. Kali ini kita akan melanjutkan materi dalam pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai dasar pekerjaan elektromekanik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pencegahan kebakaran, ya, atau ada alat pemadam kebakaran ringan, disingkat APAR, ya, atau bisa juga disebut fire extinguisher, ya. Nah, ini gunanya untuk mencegah kebakaran. Nah, sementara menurut para ahli, kebakaran itu terjadi karena 3 hal, ya. Yang pertama adalah bahan bakar, yang kedua adalah panas, yang ketiga adalah oksigen. Nah, jadi kita lihat di gambar ini ada 3 hal yang menyebabkan terjadinya kebakaran atau sesuatu benda itu terbakar atau timbulnya api, ya. Nah, itu yaitu, kita ulangi, pertama adalah bahan bakar, kedua adalah panas, yang ketiga adalah oksigen, ya. Jadi bukan kebakaran yang menimbulkan panas, tapi bisa jadi panas juga akan menyebabkan kebakaran, ya. Nah, kita akan mengenal jenis-jenis pemadam kebakaran, ya, atau yang tadi kita sebut APAR, ya, alat pemadam api ringan, ya. Nah, itu kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, seperti tabung, ya, memang tabung, ya, tabung. Dan ini ada beberapa jenis, ya. Biasanya tabung APAR ini kita sebut tabung APAR, ya, karena memang fungsinya untuk pemadam kebakaran. Ini ditempatkan di tempat kerja pada lokasi yang sesuai dengan titik api, ya. Jadi ditempatkan di sekitar tempat yang ada kemungkinan terjadi kebakaran, ya. Nah, dan ini di samping ditempatkan di situ juga harus ada instruksi pemakaiannya. Jadi barangkali nanti ketika terjadi kebakaran, alat pemadam kebakaran atau APAR-nya ada, tetapi orang yang ada di situ tidak dapat menggunakan atau belum paham cara menggunakan APAR-nya. Nah, maka harus dilengkapi dengan keterangan atau instruksi cara penggunaannya. Biasanya dicetak, di print gitu dalam kertas, dilaminating, terus ditempel di dekat APAR-nya, tabung APAR-nya, ya, dan diletakkan di titik di mana ada kemungkinan terjadi kebakaran, ya. Nah, alat pemadam kebakaran tersebut harus ditempatkan juga di tempat yang mudah terjangkau pada saat terjadinya bahaya kebakaran atau selama ada kemungkinan terjadi kebakaran di tempat tersebut, ya. Nah, sementara macam-macam daripada APAR ini ada beberapa. Pertama, yang menggunakan tepung, ya. Jadi isi dari tabung itu adalah tepung, ya. Nah, biasanya alat pemadam kebakaran atau APAR yang berisi tepung itu berwarna merah, ya, berwarna merah, dan ini sangat baik untuk memadamkan api yang membakar kertas atau kayu, ya. Nah, dan sebaliknya, alat pemadam kebakaran yang berisi tepung ini atau powder, istilahnya powder ini tidak baik untuk digunakan untuk memadamkan api yang membakar dari listrik, ya, yang terjadi akibat konsleting listrik, bahan kimia, dan juga dari bensin, ya. Bensin juga termasuk bahan kimia. Nah, jadi kalau kebakarannya diindikasikan ternyata akibat dari adanya bensin atau bahan kimia atau akibat dari konsleting listrik, maka tidak baik untuk menggunakan alat pemadam kebakaran atau APAR yang isinya powder atau tepung ini, ya. Nah, tapi sebaliknya, tepung ini, alat pemadam kebakaran tepung ini yang isinya tepung ini baik digunakan untuk memadamkan api yang membakar kertas, kayu, atau bahan-bahan seperti itu, bahan padat, ya, umumnya, ya. Kemudian ada lagi alat pemadam kebakaran karbon dioksida atau CO2. Nah,
Ini biasanya juga berwarna merah sama, tetapi ada garis warna hitamnya di tabungnya. Nah, selain itu biasanya ada tulisan di situ CO2 ya, karbon dioksida ya, itu rumus kimianya CO2 biasanya tertulis di situ ya. Nah, ini cocok untuk digunakan pada kasus kebakaran yang terjadi akibat konsleting listrik ya. Nah, jadi yang CO2 ini atau karbon dioksida ini sangat baik atau cocok digunakan untuk memadamkan api yang berasal dari kebakaran yang berasal dari akibat konsleting listrik ya. Nah, yang berikutnya adalah alat pemadam kebakaran APAR yang berisi busa atau PUM ya. Nah, ada lagi. Ini sama dalam bentuk tabung ya, dimasukkan ke dalam tabung, tapi biasanya berwarna biru. Walaupun sebagian masih ada yang berwarna merah. Ya, ada yang warna merah. Nah, ini ada tulisannya biasanya di situ POM gitu ya. Tertera di tabungnya dengan tulisan besar POM ya. Nah, ini ketika disemprotkan maka akan keluar busa di atasnya ya, diarahkan langsung ke sumber apinya, dan ini sangat baik untuk memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh cairan cairan kimia termasuk bensin tadi ya. Nah, yang mengapung ya, jadi apinya mengapung di atas permukaan si cairan tersebut ya. Sehingga dengan adanya PUM ini atau busa ini akan memperkecil api yang mengapung di atas benda kimia yang terbakar tadi atau bahan kimia yang terbakar tadi ya. Juga cocok untuk memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh konsleting listrik atau dari konduktor ya, kayak konsleting listrik dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pengenalan mengenai alat pemadam kebakaran ringan atau disingkat APAR. Nah, tabung-tabung APAR ini biasanya terdapat di kantor-kantor, di pabrik-pabrik ya. Di lab kita harusnya ada juga, nanti Anda silakan cek ya di situ. Dan ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau dan diperkirakan akan menjadi terjadinya kebakaran. Nah, ya di situ. Itu tadi mengenai alat pemadam kebakaran. Kita akan lanjut ke materi setelah ini mengenai sikap-sikap kita untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja ya.